Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 17 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ibu Zora, Reno, dan Hilda begitu bahagia ketika akhirnya mereka berhasil mendapatkan isi dari brankas milik Bella dan Aksa. Setelah perjuangan panjang, amplop berharga itu kini ada di tangan mereka. Jantung Ibu Zora berdegup kencang, tak sabar membuka isinya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh amplop itu, suasana mendadak berubah menjadi kacau. Teriakan dan suara langkah kaki menggema di seluruh ruangan. Sekelompok polisi bersenjata memasuki tempat itu, siap melakukan penggerebekan. Mata mereka tajam mencari seseorang, teman Reno yang ternyata adalah buronan. Ketakutan langsung menyelimuti Ibu Zora, Reno, dan Hilda. Wajah mereka memucat saat menyadari situasi bahaya ini. Mereka saling berpandangan, tahu bahwa mereka harus segera pergi sebelum ikut terseret dalam masalah ini. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga melarikan diri melalui pintu belakang. Sementara itu, teman Reno tak bisa berbuat apa-apa ketika polisi mengepungnya. Dengan tangan terborgol, ia hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Sementara suara sirine semakin nyaring terdengar. Setelah berhasil keluar dari situasi mencekam itu, Ibu Zora dan Hilda langsung meluapkan emosi mereka kepada Reno. Mereka menyalahkannya karena berteman dengan seorang buronan yang hampir saja menyeret mereka ke dalam masalah besar. Ibu Zora memperingatkan Reno bahwa jika Pak Bastian mengetahui kejadian ini, maka semuanya bisa berakhir buruk. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan polisi. Sementara Reno hanya bisa terdiam, menyesali kebodohannya yang hampir membawa mereka ke dalam bahaya. Di tempat lain, Aksa dan Amira baru saja kembali setelah bertemu dengan Adam. Namun, suasana di antara mereka tampak tegang. Amira terlihat kesal, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju mobil. Di sisi lain, Yuda berdiri di dekat kendaraan. Pikirannya dipenuhi rencana Aksa dan Amira dalam merebut Pak Bram dari Pak Lian. Dengan cepat, Yuda menyadari bahwa ia harus segera melaporkan ini kepada Pak Lian sebelum segalanya terlambat. Namun, lamunannya buyar ketika Aksa dan Amira tiba. Aksa meminta Yuda untuk mengantar mereka pulang. Dalam diam, Yuda mengamati keduanya, memperhatikan bagaimana Aksa tampak begitu protektif terhadap Amira. Tatapannya penuh perhatian ketika ia membukakan pintu mobil untuk Amira, memastikan gadis itu duduk dengan nyaman sebelum mereka berangkat. Ada sesuatu dalam sikap Aksa yang membuat Yuda berpikir lebih dalam. Sementara itu, di tempat lain, Zaki sedang mengemudi di jalanan. Ia juga melakukan video call dengan Bella, membahas rencana mereka untuk membeli alat gym. Namun, pembicaraan mereka terganggu ketika Zaki menyadari sesuatu yang janggal. Seorang pengendara motor terus membuntutinya. Awalnya ia tak terlalu memikirkan, tetapi setelah melihat lebih jelas, ia langsung mengenali sosok itu, Adam Black. Bella yang melihat dari layar ponsel pun terkejut, segera memperingatkan Zaki untuk berhati-hati. Tak ingin jadi target, Zaki mengambil keputusan cepat. Ia menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu menarik tubuh Adam dari motor hingga pria itu terlempar ke aspal. Adam mengerang kesakitan, tetapi tak ingin kalah, ia segera bangkit dan mengejar Zaki. Dendamnya membara, ia harus menangkap pria yang sudah mencelakai Amira.